tahu siapa yang biayai. Ya, ini pengamat-pengamat ada beberapa macam menurut saya. Ada pengamat yang memang tidak suka pemerintahnya sendiri berhasil karena berbagai motivasi. Tapi menurut saya mereka itu menurut saya sikap mereka itu sikap yang sempit, bukan sikap patriotik. Mungkin karena merasa kalah, tidak punya kekuasaan, kemudian atau ada pihak yang hilang rezeki, ya, terutama maling-maling, koruptor-koruptor, ya kan, dia merasa rugi dong dengan pemerintah kita. Kita mau tertibkan kan, jadi dia ya saya juga punya data-data intelligence, ya kan. Kalau dulu kan saya di luar pemerintah, sekarang saya presidennya, jadi saya tiap hari saya dapat laporan intel, ya kan. Jadi saya ngerti lah, saya sudah tahu siapa yang biayai. Pada saatnya lah kita tertibkan itu semua. Semakin ditekan, semakin melawan. Semakin diteror, justru semakin gacor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Rocky Gerung ya memprediksi Prabowo bakal tumbang sebelum tahun 2029. Prediksi Rocky Gerung banyak yang benar ya. Seperti prediksi Rocky Gerung bakal terjadi kekacauan setelah 17 Agustus 2025. Jadi bukan hanya itu saja ya, Rocky Gerung dulu memprediksi bahwa ketua Golkar akan diganti oleh Bahlil dan itu terjadi dan terbukti. Nah, kali ini Rocky Gerung memprediksi ya, Prabowo bakal tumbang sebelum tahun 2029. Kenapa bisa seperti itu? Karena banyak fenomena yang kita lihat ya, seperti kebijakan-kebijakan Prabowo membuat program MBG yang menguras APBN begitu besar dan banyak pos-pos anggaran yang dipotong untuk kebutuhan MBG. Dan ini memicu berbagai reaksi dari masyarakat maupun netizen di sosial media ya. Bahkan diprediksi juga awal pertengahan tahun 2026 ya, Indonesia akan krisis dan dolar diperkirakan bisa mencapai 22.000. Jadi Indonesia bakal diambang kehancuran. Dan ini akan lebih cepat mewujudkan seperti yang diperkirakan Prabowo bahwa Indonesia akan bubar di tahun 2030. Nah, baru-baru ini Prabowo kembali ya menyentil pengamat yang mengkritik pemerintah. Jadi dia punya data dari intelijen sampai ingin menertibkan orang yang mengkritik pemerintah. Wah, ini bahaya sekali ya. Karena kita sudah lihat seperti Andri Yunus yang disiram air keras ya. Ya kita tahu dia begitu vokal mengkritik pemerintah. Pada Sabtu 14 Maret 2026, di podcast Bocor Alus Tempo, Rocky Gerung ungkap prediksi kontroversialnya tentang nasib kepemimpinan Presiden Prabowo. Nah, menurutnya, kegelisahan masyarakat sudah hampir mencapai ambang batas. Jadi, kesulitan ekonomi, ketidakpastian arah kebijakan Republik ini, membuat akumulasi dari kemarahan masyarakat selama 10 tahun terakhir itu jadi menumpuk. Nah, ini akibat inkonsistensi kebijakan pemerintah dari era Pak Jokowi sampai sekarang. Sehingga suatu saat, satu kesalahan kecil saja bisa menenggelamkan Pak Prabowo. Nah, selengkapnya mari kita simak, guys. Tapi Bang, dengan segala persoalan ini ya, menurut lo, atau lo punya keyakinan bahwa Prabowo akan terus bertahan sampai 2029? Enggak. Jadi, ini sebagai analis ya, sebagai orang yang memperhatikan gejala pemerosotan legitimasi, itu dalam soal legitimasi itu nggak mungkin bertahan di situ. Apalagi kita tahu bahwa setelah legitimasi berkurang, maka Jokowi Gibran itu pasti nyodoknya lebih jauh kan. Itu soalnya. Jadi bukan karena analisis objektif aja, tapi analisis subjektif dari segi Pak Jokowi kan. Tetap ini politik kita ini ditentukan cuma Jokowi sama Prabowo aja. Dia Ibu Mega tentu bersiap siap untuk melakukan semacam konsolidasi kalau terjadi. Kita juga Pak. Ya kalau terjadi koreksi dalam politik. Nah, pendidikan politik, kaderisasi tidak intensif dilakukan selama 10 tahun. Jadi sebetulnya kegelisahan itu ada di sini. Kesulitan ekonomi, ketidakpastian arah Republik ada di sini nih selama 10 tahun. Satu faktor kecil bikin dia masuk ke mulut Prabowo, genangan banjir itu. Itu bahayanya Presiden Prabowo. Akumulasi dari kemarahan, inkonsistensi Presiden Jokowi itu tinggal nunggu hentakan gelombang kecil, dia nenggelamin Prabowo. Itu yang harus jujur kita terangkan itu, bahwa seandainya Presiden Prabowo itu suksesor dari ekonomi yang stabil dan politik yang
yang bermutu, dia bisa bertahan sampai 2029. Jadi fondasi Prabowo tiba dengan gairah, tetapi kropos kelembagaan politik, saling curiga di antara etnis itu tinggi sekali itu. Nah itu jadi bilang Jokowi lagi memang Jokowi yang meletakkan dasar-dasar kekroposan dari fondasi berbangsa. Fondasinya di Prabowo gitu ya Pak? Iya, di Prabowo sekarang. Maksud dari tertibkan itu akan kami musnahkan, gitu nggak sih Pak? Kayaknya Bapak sih dalang di balik penyiraman air keras itu. Ngaku aja Pak. Ngaku bos. Curiga banget gua, lu yang ngelakuin pasti. Pokoknya kalau kasus ini nggak selesai berarti lu yang nyuruh dia. Ada pesan khusus nggak untuk pemerintahan Prabowo? Pak Prabowo jangan bisu, tuli, dan buta terhadap realitas dan suara rakyat. Kan yang terjadi begitu, Bang Syahid. Rakyat bicara apa, Pak Prabowo menolak mendengarkannya. Kita bicara soal lebih dari 28.000 anak keracunan MBG. Tapi Pak Prabowo tuli dan buta terhadap itu, terus bisu dengan respon yang bijak. Sampai bicaranya adalah, itu kan cuma 0,0006%. Menurut saya ini tidak hanya bisu, buta, dan tuli, tapi tidak ada hati, tidak ada nurani. Nah, outlook ke depan, Mas Aiman, kembali lagi saya ramalkan, ya, saya tetap firm dengan my modal, ya. Dolar kemungkinan ke 22.000 bulan Juli, 17.000 sudah terjadi ya, ya. Dan di Q3 22.000 ramalan saya. Ya, saya ekonom, ya. Lantas di Q3 bukan tidak mungkin pertumbuhan kita less dan 3%, bahkan bisa resesi di Q4. Saya sebagai ekonom saya punya model untuk meramalkan, dan semua yang saya ramalkan bahwa IHSG akan meledak, dolar akan ke 17.000, ya, rating akan didorong, itu terjadi. Kenapa? I work with numbers, I deal with numbers, I'm not talking any nonsense. Ya, kalau Mas Aiman nanya sama saya, the outlook is quite gloomy, the outlook is quite grim. Ya, kenapa? Kembali lagi, dari tahun lalu saya udah bilang, ini yang namanya program MBG, ini program apa sih? Saya bingung. Lo orang dimakan lantas keluar di WC katanya investasi. Come on man. Saya tambahkan ya Mas Aiman ya. Saya yakin Pak Purbaya tahu itu sebagai ekonom, ya, bahwa dia tidak bisa meneruskan MBG. Jadi ini kelompok-kelompok yang berkuasa ini memang bajingan mereka itu. Rakyat ini, walaupun kita berbuat seenaknya, walaupun kita tidak mendengarkan kritikannya, dia tidak bisa apa-apa juga. Kalau Anda tidak senang dengan saya, bersaing dengan saya 2029. Saya mau kasih tahu Anda, kenapa setiap presiden itu mereka tidak sungguh-sungguh bekerja untuk rakyat. Untuk pertanyaan mendasar. Kenapa? Karena rakyat itu setiap pemilu itu tidak mengevaluasi memilih presiden. Itu jawabannya sederhana. Karena untuk menjadi presiden setelah menjadi presiden kembali, itu mudah. Manfaatkan bansos, manfaatkan TNI Polri, aparatur sipil negara, manfaatkan KPU, Bawaslu dengan kekuasaan segala macam, gampang jadi presiden. Dengan cara inilah kemudian mereka tidak bekerja sungguh-sungguh. Jadi kita protes sampai berbusa, sampai kita ngamuk, sampai bahkan nyawa hilang pun mereka anggap itu anjing gonggong. Jadi ini situasi yang benar-benar kita hadapi. Maka saya mau bilang kepada Anda semua, jangan lagi Anda membayangkan ada Pilpres 2029, bakal ada Pilpres. Pilpres 2029 itu hanya formalitas saja, sebuah prosesi seremonial semata. Presidennya tetap Pak Prabowo. Karena kenapa? Karena mereka sudah berpikir bahwa dengan kekuasaan yang ada, dengan proyek-proyek yang uangnya diambil, ya, keuntungannya dikelola diambil, itu dapat membeli suara, dapat mengatur pemilu dan kemudian berkuasa kembali. Ini di pikiran mereka juga sudah mulai ada bagaimana mengubah amandemen konstitusi agar bisa menjadi presiden seumur hidup. Jadi ini kelompok-kelompok yang berkuasa ini memang bajingan mereka ini. Tidak mau taat konstitusi, tidak menghargai jerih payah, ya, para pendiri bangsa ini untuk melahirkan Indonesia dengan semangat yang luar biasa. Mereka berkuasa ini hanya tujuannya adalah bagaimana melanggengkan kekuasaan, ngurusi kelompoknya, bagi-bagi proyek buat kelompoknya, ngurusi partainya, dan ujungnya bikin rakyat menderita. Maka pertanyaannya, kenapa mereka tidak selalu sungguh-sungguh ngurusi rakyat? Pertanyaannya itu. Sehingga ketika kita kritik kebijakan-kebijakan yang tidak populer sekalipun, mereka tidak peduli. Pak Prabowo itu sengaja dibutakan dan ditulikan dengan alasan untuk menjaga kesehatan, tapi pada akhirnya korbannya satu negara gitu. Hambalang Boys ini menurut saya adalah anak-anak muda, orang-orang yang lama tidak terlibat dalam berbagai kebijakan pemerintahan, sehingga mereka itu merasa gelagapan
Tapi karena akses dari orang luar itu ditutup terhadap Pak Prabowo, akhirnya Pak Prabowo itu trajektorinya nggak jelas. Memang yang menutup itu ada indikasi hambalang, Bos? Ya, selama ini kan kita semua tahu Pak Prabowo ini susah untuk mengakses siapapun dan siapapun susah mengakses Pak Prabowo. Kan ini yang terjadi, nggak usah ditutup-tutupi. Sampai kalau mau ketemu dengan Pak Prabowo tidak semudah dengan ketemu dengan orang pejabat-pejabat tinggi yang lain. Hari ini bahkan level menteri pun katanya. Oh, level menteri juga. Jadi semuanya difilter. Dan ini juga semua orang sudah tahu persoalan-persoalan seperti itu. Jadi kayaknya gini loh, Prabowo ini sebenarnya bukan the real president gitu. Dan ini terbukti. Jadi terbukti memang kebijakan-kebijakan Pak Prabowo ini seolah-olah kurang lebih beginilah. Nggak usah jauh-jauh, MBG aja. MBG aja ini Pak Prabowo selalu bilang kita lebih hebat dari Eropa, kita lebih hebat dari negara luar, kita lebih hebat dari Jepang MBG-nya. Padahal kan kita tahu ada yang telur bercampur taeknya, taek ayam gitu ya. Ada yang ulat, ada belatung dan seterusnya. Ini kan berarti dia nggak dengar apa-apa. Jadi Pak Prabowo itu sengaja dibutakan dan ditulikan dengan alasan untuk menjaga kesehatan, tapi pada akhirnya korbannya satu negara gitu. Ini kan nggak bagus kayak gini gitu. Sampai kapan Pak Prabowo ini? Sampai saya berpikir gini, kayaknya memang kita harus ngomong agak keras deh, biar Pak Prabowo ini dengar gitu. Karena kalau cuma dikritik secara normatif aja, kayaknya Pak Prabowo memang sengaja diberikan barrier-barrier, diberikan obstacle-obstacle supaya tidak bisa mengakses berbagai informasi yang factual yang terjadi di negara kita. Pengamat-pengamat ada beberapa macam menurut saya. Ada pengamat yang memang tidak suka pemerintahnya sendiri berhasil karena berbagai motivasi. Menurut saya sikap mereka itu sikap yang sempit, bukan sikap patriotik. Mungkin karena merasa kalah, tidak punya kekuasaan, atau ada pihak yang hilang rezeki, ya, terutama maling-maling, koruptor-koruptor, ya kan, dia merasa rugi dong dengan pemerintah kita. Kita mau tertibkan kan, jadi dia ya saya juga punya data-data intelligence, ya kan. Kalau dulu kan saya di luar pemerintah, sekarang saya presidennya, jadi saya tiap hari saya dapat laporan intel, ya kan. Jadi saya ngerti lah, saya sudah tahu siapa yang biayai. Pada saatnya lah kita tertibkan itu semua. Serius nih, rapat kabinet presiden, wakil presiden, dan para menteri jadi ajang ngerumpi. Pak Presiden, Bapak ini bukan Feni Rose yang membahas kehidupan orang lain. Rumpi no script. Pak Presiden, ketika rapat kabinet seharusnya memberikan arahan kepada para pembantu Pak Presiden agar kinerjanya lebih bagus, lebih baik, programnya lebih bagus lagi kepada masyarakat. Gitu loh Pak Presiden, bukan ngerasani orang lain. Pak, kalau ada pengamat yang mengkritik pemerintahan Bapak, jadikan sebagai masukan untuk memperbaiki kinerja Bapak, kinerja pemerintahan Bapak. Gitu loh Pak, jangan dianggap itu sebagai kebencian, bukan Pak. Dan ingat, pengamat ngomong seperti itu sayang sama Indonesia, ingin Indonesia lebih baik. Kalau program Bapak bagus, pemerintahan Bapak bagus, nggak mungkin pengamat-pengamat itu ngomong apa adanya. Mereka ngomong itu apa adanya Pak, untuk perbaikan karena sayang rakyat. Terus jangan pikir pengamat-pengamat itu koruptor yang nggak suka dengan pemerintahan Bapak. Jangan pikir mereka itu dibayar. Bilang ada intel yang ngomong ini laporan dibayar. Enggak Pak, nggak dibayar mereka. Mereka cuma dapat adsen. Pak, kalau Bapak bilang setiap masukan itu dibayar orang itu benci kepada pemerintahan Bapak, ya nggak maju-maju pemerintahan Bapak. Karena selalu negative thinking. Gitu Pak, aduh nggak tahu lah. Ya udahlah Feni Rose temani ngerumpi nih Pak Presiden. No script. Kalau tidak suka sama Prabowo, silahkan 2029 bertarung. Iya, yang pertama, apakah beliau ketika 2024 kemarin ketika Pilpres, apakah beliau menang karena bertarung? Nggak tahu. Saya pikir sejak 2019, sejak kami bikin Seksi Killers, nggak ada pertarungan sebenarnya. Jokowi Prabowo di 2019 sama sekali bukan pertarungan politik yang fair karena sebenarnya dua-duanya disupport oleh kartel energi batubara, gitu, oleh oligarki politik yang logistiknya bersumber dari batubara. Itu oligarki batubara lah 2019. 2024 kemarin
pertarungan apa yang dimaksud oleh Pak Prabowo begitu ya. Kita sama-sama melihat ada kecurangan konstitusi di MK gitu ya. Kita juga melihat bagaimana mobilisasi sumber daya publik, APBN dan segala macam untuk bansos, pengerahan aparat negara seperti yang sudah dipaparkan di Dirty Food gitu. Jadi nggak ada pertarungan Pak Prabowo. Tapi itu memang refleksi dari politik Indonesia yang pernah kami tulis di buku Riset Indonesia. Bagaimana politik itu saking mahalnya, semua kekuatan politik harus deal dengan para oligark gitu ya. Karena itu sumber logistik kita, dan para oligark itu sumbernya dari ekstraksi, tambang, sawit, perkebunan skala besar gitu ya. Dan ya mereka lah yang menyatukan para elit ini sebenarnya. Jadi tidak pernah benar-benar ada pertarungan. Syarat menjadi partai mahal, para partai menjadi mesin politik yang tidak mandiri secara keuangan, dia harus tergantung dengan para bohir, dan mereka inilah yang mengatur pertarungan. Jadi saya nggak ngerti pertarungan apa yang dimaksud Pak Prabowo. Presiden Prabowo, ada pengamat yang tidak suka melihat pemerintah berhasil. Nah, menurut kalian, kepemerintahannya udah berhasil atau belum? Dan ini tidak luput juga, ada beberapa komentar dari netizen. Yang pertama, berhasil yang mana? Malah amburadul. Nah, aturannya. Komentar yang kedua, berhasil dari segi apanya, Pak? Senang banget memuji diri sendiri. Komentar yang ketiga, setuju Bapak rakyat kecil mendukung Bapak Presiden Prabowo Subianto maju terus, pantang mundur, merdeka. Nah, komentar yang keempat, orang baik itu banyak musuhnya, Pak. Terus semangat, Pak. Jangan pantang menyerah. Komentar yang kelima, kayaknya belum kelihatan hasilnya, Pak. Saya juga termasuk yang milih Bapak. Menurut kalian, kepemerintahan yang dipimpin oleh Bapak Jokowi udah berhasil atau belum? Coba komentar di bawah sini. Kalau tidak suka sama Prabowo, silahkan 2029 bertarung. Mungkin di antara kalian ada yang tanya gini, John. Kenapa sih CEO MBG kita begitu yakin dan penuh percaya dirinya mengatakan hal itu? Seakan-akan dia akan menang lagi di 2029 nanti. Menurut saya, spekulasi saya, pandangan saya pribadi, ini adalah strategi para penguasa yang tersistematis. Dan masih banyak di antara kita yang gak menyadari itu bahkan. Dia udah tahu, dia udah kalkulasi, dan dia udah investasi lah. Lewat apa? Lewat program MBG ini. Maka mau dengan cara apapun MBG ini tidak akan diberhentikan, tidak akan pernah stop. Mau gimana pun kejadiannya di lapangan, percaya saya. Bayangin aja, dari DPC-nya, partai-partai pendukung, Polri, TNI, itu semua punya SPPG. Kita mulai hitung nih, dari DPC-nya aja dulu deh. 9 dapur, kali 6 juta per hari insentif. 54 juta. Dikali 30 hari. Kenapa 30 hari kerja? Karena nggak ada hari liburnya. Libur pun insentif tetap jalan dan bebas pajak. Kali 30 ini udah 1,6 sekian M. Dikali lagi setahun, itu udah 19,4 M sekian. Koreksi saya kalau saya salah hitung. Dikali lagi 5 tahun masa kepemimpinannya Prabowo Subianto, itu sudah 1,1 T, itu sudah main T lah. Nah, dengan duit sebanyak ini, untuk bakar 50 M sampai 500 M itu terlalu kecil buat mereka. Untuk apa? Untuk memenangkan kembali Prabowo Subianto di tahun 2029 nanti. Nah, makanya dia percaya diri. Kalian tahu kan, paham kan, paspornya negeri ini, lu punya duit, lu punya kuasa. Ini yang 9 dapur loh. Bagaimana yang punya 40 dapur? Bagaimana yang punya Polri 1.500 dapur? So sampai sini kalian masih percaya program ini murni kemanusiaan untuk rakyat? Atau ini strategi para rezim untuk mempertahankan kekuasaannya saja? Jangan dihujat dulu kayak warga FB. Kita diskusi di kolom komentar. Peace. Guys, ini pernyataan Presiden Prabowo. Kritik bagus saja. Itu penting, asal jangan fitnah. Nah, ini asal jangannya ini, asal jangan fitnahnya itu bernada ancaman, tentu saja ya. Kalau nyatakan bernada ancaman, fitnah juga nggak? Tidak kan? Itu pendapat, persepsi. Kalau persepsi bukan fitnah, itu yang pertama. Kemudian kedua, kalau Pak Presiden sudah berjanji, kemudian tidak dilakukan, lalu dikritik, dengan menunjukkan bukti-bukti, itu pasti bukan fitnah kan? Misalnya sekarang nih, hampir setahun lalu Presiden Prabowo berjanji untuk membangun penjara bagi para koruptor di pulau kecil di tengah laut, sehingga para koruptor tidak
lari, tidak keluar dari penjara selama masa tahanannya. Tapi sekarang ini kan belum ada itu tanda-tanda ada satu pulau yang direncanakan untuk membangun penjara bagi para koruptor itu. Belum ada kan? Nah, ini kritik, sudah banyak yang kritik. Tapi Pak Prabowo kan masih tenang-tenang saja. Yang terakhir saja misalnya, Pak Prabowo meminta agar atau punya agenda lah untuk mengkelapas sawitkan di Papua. Lalu kalau ada yang kritik, jangan dong, jangan jadikan Papua nanti seperti Sumatera akan terjadi bencana. Kan bisa terjadi pembersihan etnis Papua asli ya kan terancam jadi korban juga. Ini kritik. Tapi apakah Presiden memperhatikan itu? Nah, ini hal-hal yang macam ini yang saya maksudkan, setiap kritik itu, apapun isinya, harus diterima dan dijadikan masukan untuk dilakukan perubahan. Tapi kalau tidak ada perubahan, tidak ditindaklanjuti, maksud saya, tidak ditindaklanjuti kritik itu oleh Pak Presiden atau para bawahan Presiden, lalu untuk apa? Yang terjadi adalah ya berupa ancaman tadi. Wah, ini fitnah, dilaporkan di polisi. Seperti mantan Presiden ke-7 kita melaporkan atau pihaknya melaporkan warga negara kita, saudara-saudara kita yang mempersoalkan kehasilan ijazahnya. Gitu. Jadi kritik sekali lagi adalah cermin untuk pemerintah untuk dijadikan masukan lalu dilakukan perbaikan. Nah, kalau tidak melakukan perbaikan, sekali lagi tidak ada gunanya kritik itu. Justru pengkritik bisa masuk penjara. Berita-berita yang beredar di masyarakat ini tidak masuk ke Pak Presiden. Ya, ada filter di tengahnya. Ya, filter ini adalah orang-orang yang berkepentingan, ya kan, ya, untuk supaya Pak Presiden tidak mendengar. Oh, jaga posisi. Ya, karena buat mereka ini menguntungkan, ya kan. Contoh kemarin, ya kan, bagaimana ID wartawan CNN diambil, ditarik ya. Padahal Pak Presiden tidak loh. Pak Presiden kan ngomong, ya kan, ya nanti kita aturlah mengenai MBG, ya, di luar pengetahuan Pak Presiden loh itu, ya kan, ditarik akhirnya dibalikin lagi juga, walaupun akhirnya dibalikin lagi. Di situ ada indikasi bahwa Pak Presiden dikelilingi orang-orang yang punya kepentingan untuk pribadinya, ya, supaya Pak Presiden oke-oke aja. Karena si wartawan itu nanya spesifik masalah MBG, ya kan, Pak Presidennya sendiri kan bereaksi positif, ya kan, Pak Prabowo kan bilang oke, nanti malah dia balik lagi gitu kan, oke nanti kita harus balik lagi ya, ini kan masalah besar, tapi kok dia nggak memerintahkan menurut saya untuk menarik ID-nya si wartawan. Ini ulahnya seknek ya? Iya. Ya? Kira-kira begitu. Kira begitu kan? Ya kan ini kan udah satu indikasi bahwa Pak Presiden dikelilingi oleh orang-orang yang punya self interest. Ya kan? Sebanyak mungkin Pak Presiden tidak mendapatkan berita-berita yang negatif tentang Indonesia. Dan ini bahaya loh, Bos. Karena kan bagaimanapun nahkoda harus well informed ya. Presiden yang harus mengambil keputusan, ya kan? Begitu juga saya lihat ya, bagaimana Pak Presiden ngomong, ya kan, mengenai MBG, ya kan, persis apa yang dikatakan oleh Dadan Hindayana. Jadi seolah-olah saya merasa gini, Pak Presiden kayaknya disuapin ini untuk ngomong. Datanya begini. Iya, gitu loh. Yang 0,00 itu tadi racunan. Iya, gitu loh ya. Seharusnya kan kalau memang Pak Presiden benar-benar melihat fakta di lapangan dan berpikir independen, wah ini dari something wrong with this program. Dan harus gue pertanyakan, dan kalau perlu gue pecat. Kan itu ya. Kalau statement yang keluar seperti itu Pak Presiden mendapat simpati. Iya. 5 cara Bajir menyerang orang-orang yang peduli sama negerinya sendiri. Yang pertama, anak abah geus nyaho urang mah lain budak abah yang budak umi. Dan tak kenapa model kayak gini banyak banget di TikTok. Kita bahas kebijakan yang enggak banget di Indonesia dikaitin dengan anak abah. Damn bro, what the... Kedua, dasar kaum sakit hati. Lah ini sebenarnya siapa sih yang sakit hati? Orang yang peduli sama negerinya sendiri atau lu yang baperan? Jir, lupa kata gue teh. 3, jujur aja lu maunya Anies presiden kan? Nah ini gue sering banget nemuin kayak gini di Facebook atau di TikTok. Pas gue cek akunnya, ya Allah, kosong banget kayak otaknya, astagfirullah. Patik cair. Wah,
Ini mah lu yang buzzer. Gue tuh bukan konten politik, gue tuh kontennya dakwah dan mindset anak muda aja gitu, kaum muslim yang baik. Karena gue bahas politik ya karena gue peduli sama tanah air. Kelima, ini mah paling punya kepentingan hidup Jokowi. Nggak, maksudnya ada sedikit di smart-smartin lah buat buzzer kan.